you soon. Obviously, I miss you. Stay at home, stay healthy, stay safety, keep spirit, and keep strong. We are grateful for the love and kindness of God who gave us health and strength so we can learn today. We pray that God may be merciful, giving wisdom to doctors and scientists to find the COVID-19 virus vaccine so that the conditions of the world return to normal. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. And now, we are going to start our 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran yang ketiga. Diharapkan dapat menjelaskan berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi, mempraktekkan cara membuat kincir air dari botol atau gelas plastik, dan melanjutkan melakukan wawancara lingkungan sekitar tentang energi alternatif. Oke, sekarang kita kembali amati video pembelajaran kemarin, cuplikannya ya. Hutan dan laut Papua dan Papua Barat adalah keajaiban dunia. Laut memiliki keanekaragaman hayati terbesar yang tercatat di seluruh bumi. Sedangkan hutan adalah rumah bagi satwa legendaris dan unik, burung cendrawasih. Dengan 80% daratannya yang tertutup hutan, Papua memiliki salah satu hutan hujan tropis terluas di dunia. Hutan hujan ini dikenal sebagai paru-paru dunia. Dari matahari menjadikan hutan di Indonesia tumbuh subur dan ditumbuhi beraneka ragam tumbuhan. Berkat matahari, tanaman dapat berfotosintesis. Salah satu manfaat fotosintesis adalah menghasilkan apa? Iya, menghasilkan oksigen bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai apa tadi? Sebagai paru-paru dunia. Artinya, hutan Indonesia sumber oksigen terbesar bagi dunia. Maka kita wajib menjaga dan melestarikan hutan Indonesia. Itu adalah anugerah Tuhan, mari kita syukuri, kita jaga, dan kita lestarikan. Oke. Nah, tetapi selain sumber oksigen, sumber alam hayati, Indonesia juga memiliki sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber energi non-hayati. Apa saja itu? Apakah kalian bisa menyebutkannya? Dan apakah kalian masih ingat apa itu energi? Nah, tubuh, tetapi sumber energi banyak dihasilkan oleh alam kita di Indonesia. Nah, sumber energi itu alat dan bahan yang menghasilkan energi. Macam-macam sumber energi, misalnya matahari, makanan, minyak bumi, gas alam, baterai, listrik, kayu bakar, angin, air, dan yang lain-lainnya. Sungguh begitu limpah sumber energi di perut bumi Indonesia, di alam yang Tuhan anugerahkan bagi alam kita.
Hai teman-teman, yuk coba lihat. Di sekeliling kita banyak sekali energi. TV, lampu, kipas angin membutuhkan listrik untuk menyala. Ibu juga membutuhkan gas untuk memasak. Mobil dan motor juga membutuhkan bensin untuk dapat bergerak. Sepeda juga membutuhkan energi untuk bisa bergerak. Dari mana? Ya dari tenaga kayuhan kamu. Ketika kamu makan, kamu juga mendapatkan energi yang bisa kamu gunakan untuk bermain maupun belajar. Seperti yang kamu lihat, energi sangat penting untuk kehidupan kita. Tapi tahukah kamu bahwa hampir semua sumber energi yang kita gunakan sekarang didapat dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada, di bumi terdapat makhluk hidup. Mereka menyerap sinar matahari dan menghasilkan energi lewat fotosintesis. Ketika mati, lalu mereka tertimbun ke dasar laut dan energi tersebut masih tersimpan di dalam jasad mereka. Jutaan tahun kemudian, energi dari sinilah yang kita pakai saat ini dalam bentuk batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pemakaian bahan bakar fosil ini punya dampak buruk bagi bumi kita karena akan menghasilkan polusi yang dapat mencemari udara, air, dan tanah kita. Dan juga membuat bumi kita semakin panas. Berita terburuknya, bahan bakar fosil ini jumlahnya sangat terbatas. Sehingga kalau kita gunakan terus-menerus akan habis suatu saat. Menyeramkan bukan? Untungnya sekarang sudah ada yang namanya sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tersedia dari alam dan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehabisan. Yuk kita kenali sumber energi ini satu persatu. Energi surya. Tahukah kamu, ternyata sinar matahari selain sering digunakan ibu untuk menjemur baju, dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel pada panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita. Dengan teknologi yang ada sekarang, dua panel surya dengan ukuran masing-masing sebesar papan tulis kita di kelas dapat menghasilkan energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik lebih dari satu rumah. Energi angin. Angin selain bisa kita gunakan untuk bermain layangan, juga bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi. Yuk kita lihat caranya. Pertama, angin yang tertiup kencang akan memutar baling-baling pada kincir angin. Sama seperti kita meniup baling-baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan roda gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran dari baling-baling. Dari roda gigi itu akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita sehari-hari. Energi arus air. Di sungai, selain kita bisa bermain air dan berenang, ternyata juga bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gimana sih caranya? Energi dari arus air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau. Arus air ini akan memutar kincir air. Kincir air ini akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga air ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik
di rumah kita. Energi biomasa. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat ya. Jadi, banyak sekali kan sumber energi terbarukan di sekitar kita? Jika kita bisa memanfaatkan semua itu dengan baik, bukan tidak mungkin di masa depan kita tidak lagi bergantung dengan energi dari bahan bakar fosil. Sehingga sambil menikmati energi listrik yang dihasilkan, bumi kita pun juga akan lebih terjaga. Seru kan teman-teman? Yuk kita belajar lebih giat lagi agar di masa depan kita bisa mengelola energi-energi terbarukan ini dengan semakin baik. Sudah mendengarkan penjelasan tentang sumber energi. Sumber energi itu didapat dari mana? Dari sumber daya alam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu sumber daya alam yang berasal dari apa? Dari makhluk hidup, dari hewan dan tumbuhan yang tidak akan habis meskipun dipakai secara terus-menerus. Tetapi kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Jika kita gunakan secara berlebihan terus-menerus, maka untuk mendapatkannya kembali dibutuhkan waktu yang sangat lama. Maka kita harus menjaga penghematan sumber energi dengan baik supaya alam kita terjaga. Nah, di alam kita sudah tersedia sumber daya alam hayati dan non-hayati, juga sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan juga sumber energi yang berasal dari barang tambang, mineral, dan fosil. Tapi tadi sudah dijelaskan, sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil akan mengakibatkan apa? Polusi. Tetapi di alam kita dianugerahkan banyak sumber energi yang berasal dari sumber daya alam hayati. Maka kita olah dengan sebaik-baiknya sumber daya alam hayati menjadi sumber energi yang ramah lingkungan. Sehingga alam kita terjaga, kita juga nyaman dan sehat sejahtera di alam Indonesia. Oke, sekarang waktunya kita membuat kincir air dari botol plastik. Tadi ada sumber energi, bagaimana energi itu bisa berubah menjadi sumber energi listrik yang dialirkan sampai ke rumah. Ada yang memakai generator. Nah, sekarang kita buat contoh jenis perubahan energi yang bisa kita lakukan dan juga bisa anak-anak mainkan di rumah. Anak-anak ambil nanti bahan-bahannya seperti gelas atau botol plastik, kemudian ada gabus bekas atau tutup botol, lidi atau sumpit, gunting. Itu anak-anak buat menjadi kincir air. Nanti anak-anak boleh lakukan di rumah. Nah, bersama anggota keluarga yang bisa membantu. Tapi anak-anak coba lakukan sendiri. Nah, ini bahan-bahannya sudah tersedia. Lalu bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini teacher ada siapkan video sederhana membuat kincir air dari botol plastik. Nah, kalau anak-anak nanti mau membuat yang lebih keren, banyak di YouTube tutorialnya, tapi ini cara yang lebih simpel dan sederhana. Nanti kalau ada anak-anak lihat isi itu bor, anak-anak nggak usah pakai bor.
anak-anak bisa bakar paku di lilin, kemudian untuk melubangi tutup botolnya nanti. Nah, sekarang mari kita lihat cara membuat kincir air dari botol plastik. Tadi perubahan bentuk energi ya. Energi gerak menjadi energi bunyi, energi cahaya menjadi energi panas, energi listrik menjadi energi gerak. Nah, banyak manfaat dari sumber energi dan energi itu sendiri. Dan anak-anak tadi sudah melihat bagaimana cara perubahan bentuk energi dalam hidup sehari-hari yang bisa dibuat contohnya. Nanti anak-anak buat, teacher kasih waktu untuk membuat itu 1 minggu atau 10 hari juga boleh. Lalu setelah itu kalian kerjakan ayo berlatih di buku paket halaman 48. Oke. Sampai di sini pelajaran kita.